Para jamaah dan pemirsa TV One yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Farji'il basara hal tara min futur. Tsumma rji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasian wa huwa hasib." Kamu itu kalau sudah takwanya jalan, cepet-cepet teliti makhluknya Allah itu. Karena setiap titik dari makhluk semakin didalami akan semakin tumbuh ilmu yang luar biasa. Nah, ilmu karena penelitian inilah ilmu umum yang di dalam Al-Quran disebut ilmu kauniyat, ilmu pengetahuan umum. Kalau ilmu tentang kelakuan, nah itu namanya ilmu syariat. Nah, ilmu tentang hubungan dengan Allah itu namanya ilmu tauhid. Ini semua harus jadi satu. Nah, karena orang tidak mungkin ngerti segala ilmu, maka untuk yang tinggi-tinggi itu harus pada bidang keahliannya masing-masing, tapi keahlian itu dikumpulkan menjadi satu untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu-ibu melihat kelapa, coba yang dilihat apanya? Paling harganya, ya kan? Ya, harganya. Oh, dulu cuma 750 kok 1.000 gitu aja. Tidak pernah berpikir bagaimana tanah bisa tumbuh pohon kelapa, bagaimana pohon kelapa itu tidak bercabang, bagaimana kelapa ada sabutnya, di dalamnya ada tempurungnya, di dalamnya ada dagingnya, di dalamnya ada. Kita tidak pernah berpikir. Padahal kita diperintahkan untuk memikirkan itu. Lihat bumi yang dihamparkan, langit yang dijunjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gunung-gunung yang ditancapkan. Ini semuanya mengandung ilmu. Sayang, ilmu perintah agama di bidang kauniyat ini dilakukan oleh orang lain. Kita tidak melakukannya. Akhirnya yang punya teknologi sana dan kita tidak mempunyai teknologi itu kecuali membeli. Itu kalau punya uang. Kalau tidak uang, kredit. Ada yang sepeda motor kreditannya belum lunas. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, pendidikan itu kan untuk mendidik orang, bukan untuk berdagang. Kalau berdagang, barang saja, jangan orang. Silahkan memperdagangkan barang, tapi jangan memperdagangkan orang. Karena orang ini harus diisi, mulai hatinya, imannya, ilmunya, sampai dengan perilakunya. Tidak hanya bagaimana mempunyai ilmu, tapi bagaimana dia bisa menghadapi kehidupan yang sebaik-baiknya. Dan ini pasti perlu biaya, tidak mungkin Pak. Gurunya kan bukan malaikat. Mana ada malaikat jadi guru di sini? Ikhlas harus, tapi keikhlasan manusiawi tidak sama dengan keikhlasan malaikat. Karena malaikat itu tidak memerlukan apa-apa. Lah kita ini apa-apa perlu. Gitu. Yang kedua, gedung juga harus bayar. Ini bangku-bangku juga tidak gratis, pasti ada biayanya. Itu wajar. Tetapi kalau digeser pendidikan yang sebenarnya membangun manusia, digeser menjadi perdagangan, nah ini sudah salah. Ini berlebih-lebihan. Akhirnya pikirannya itu berapa tarikannya, begini. Dan belum tentu juga keluarannya bagus. Saya di Depok punya pesantren. Alhamdulillah seluruh santrinya ini hafal Quran 30 juz. Bukan juz 30 juz. Jadi santri saya yang di situ itu semuanya hafal Quran kecuali kiainya. Kiainya belum hafal. Anak-anak yang hafal Quran itu, subhanallah, tidak tahu bagaimana. Umumnya anaknya orang yang hidupnya pas-pasan. Saya belum menemui anak konglomerat hafal Quran. Kalau hafal komik, iya. Artinya apa? Artinya hati
kemauan, hidayah, ini memegang paling utama. Bahwa dia sekolah mesti harus membayar, itu pantas, tapi sepantasnya saja. Alhamdulillah yang di pesantren saya itu karena anak-anak ini putranya orang pas-pasan. Jadi gotong royong sama teman-teman bagaimana ini digratiskan. Dan gratis itu pun juga terus melambung pikirannya dan sebagainya, kreativitasnya. Jadi kalau ada putra-putra ibu, putri yang sudah hafal Quran, silakan dibawa ke sana. Insya Allah kita urusi itu. Nah, artinya apa? Bahwa pendidikan perlu biaya, ya, tapi komersialisasi pendidikan akan membuat pendidikan itu hancur. Kenapa? Dia tidak akan membuat orang menjadi berkarakter. Satu. Yang kedua, dia tidak akan membuat orang jadi ilmuwan, Bu. Karena dia mengejar ijazah, bukan mengejar ilmu. Ijazah ini kan ibarat kolong. Ilmu itu dipannya. Masa kita mau cari kolong tidak pakai dipan? Masa kita mau cari ijazah tanpa ilmu? Itu pun kadang-kadang ijazahnya palsu. Pernah mendengar enggak ada ijazah palsu? Pernah. Kalau ada pilkada itu di koran-koran, Pak, ijazah sampean itu palsu. Jawabnya yang punya ijazah, loh, sampean kok berani bilang ini palsu? Wong kata yang jual ini asli. Kata yang jual. Itu kan begini. Ini orang stres ini. Loh, dalam kondisi pendidikan seperti itu akan membangun bangsa, dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Tetapi itu tentu tidak semua. Anak-anak kita yang baik-baik, yang jujur-jujur, yang cemerlang, yang kreatif, itu banyak sekali, tapi belum mendapatkan tempat yang sewajarnya pada posisinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.